Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas dari rekayasa kebutuhan dengan judul pengembangan sistem informasi online shop. Presentasi ini akan membahas tentang pengembangan sistem informasi yang fokus pada tahapan analisis kebutuhan. Kita akan membahas pendekatan sistematis yang digunakan untuk memahami kebutuhan bisnis dan merancang solusi sistem yang efektif. Langkah awal untuk memahami kebutuhan sebuah bisnis yaitu adalah dengan cara wawancara, survei pengguna, dan survei terhadap wawancara terhadap karyawan. Wawancara dengan stakeholder adalah langkah pertama yang paling penting. Tujuannya adalah untuk menggali kebutuhan, tantangan, dan visi perusahaan terhadap sistem yang baru. Untuk mencapai tujuan itu, kita akan menggunakan pertanyaan-pertanyaan terstruktur seperti apakah tujuan utama dari sistem informasi yang baru, apa masalah atau tantangan yang ingin diatasi, bagaimana sistem baru ini akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Kemudian bagaimana sistem baru ini akan mendukung strategi bisnis dari sebuah perusahaan. Selanjutnya survei untuk pengguna. Pengguna dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang pengalaman pengguna dan harapan mereka terhadap sistem baru. Melalui kuesioner, kita bisa mengumpulkan data yang berharga tentang kebutuhan, preferensi, dan harapan dari pengguna. Berikut beberapa contoh pertanyaan yang biasa digunakan dalam survei. Bagaimana pengalaman Anda dengan sistem informasi saat ini? Fitur apa yang paling penting yang ingin Anda lihat dalam sistem yang baru? Bagaimana sistem baru ini dapat memudahkan tugas Anda? Apa harapan Anda terhadap antarmuka dan desain sistem yang baru? Wawancara dengan karyawan. Karena karyawan inilah yang setiap hari menggunakan dari sistem aplikasi ini, sehingga karyawan sangat penting untuk kita wawancarai. Proses operasional apa yang menurut Anda memerlukan waktu paling lama atau paling sering mengalami kendala? Fitur apa yang Anda butuhkan untuk mempermudah pekerjaan Anda? Apa fitur yang paling penting yang ingin Anda lihat dalam sistem baru? Ini sangat penting sekali dari sisi view dari seorang karyawan. Menurut karyawan, fitur mana yang paling banyak membuang waktu, sehingga harapannya sistem yang baru dapat memangkas waktu lebih cepat sehingga operasional lebih efisien dan efektif. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi kebutuhan sistem fungsional. Yang pertama yaitu manajemen produk. Fitur yang sudah ada saat ini di sistem yang ada yaitu meliputi penambahan, pengeditan, dan menghapus produk melalui plugin lapak instan di CMS WordPress. Kemudian kategori produk dapat diatur secara dinamis juga. Fitur yang diharapkan dari sistem yang baru yaitu pemantauan real-time jumlah stok barang yang di gudang. Analisis penjualan produk berdasarkan kategori, periode waktu, dan popularitas. Pelaporan yang mendukung pengambilan keputusan untuk pengisian ulang stok atau promo produk tertentu. Reseller dapat melihat stok barang. Pemantauan real-time jumlah stok barang ini sangat penting karena ketika ada pertanyaan dari customer dan sebagainya, karyawan tidak perlu harus melihat jumlah stok yang ada di gudang. Ini akan mempercepat proses tanya jawab antara customer dengan karyawan atau CS. Kemudian yaitu manajemen pesanan. Fitur yang sudah ada yaitu perhitungan biaya pengiriman. Fitur yang diharapkan adalah ongkos kirim yang lebih akurat, request ratio otomatis ke platform logistik yang dipilih secara otomatis, sistem untuk melacak pesanan pelanggan dari pemesanan hingga pengiriman. Yang terakhir yaitu fitur untuk pembatalan dan pengembalian pesanan. Jadi fitur yang saat ini sudah ada perhitungan biaya pengiriman, namun sistem yang saat ini itu sistemnya masih statis. Yang diharapkan fitur yang baru yaitu ongkos kirimnya itu secara real time, langsung mengambil data di platform logistik. Kebutuhan sistem fungsional lanjutannya yaitu integrasi pembayaran. Sistem saat ini mendukung pembayaran manual melalui transfer ke rekening bank. Jadi proses untuk saat ini adalah customer yang membeli barang akan melakukan transfer ke rekening bank toko. Karyawan akan mengecek apakah transferan sudah masuk. Setelah transferan masuk baru diproses pemesanan. Fitur yang diharapkan adalah mendukung berbagai metode pembayaran e-wallet dan transfer bank, di mana jika kita menggunakan
pembayaran menggunakan e-wallet dan transfer bank akan membuat customer memiliki banyak pilihan selain hanya melakukan transfer ke rekening toko. Dia bisa menggunakan e-wallet seperti GoPay, Dana, dan sebagainya. Ini akan sangat mempermudah. Yang kedua, sistem validasi otomatis pembayaran untuk memastikan proses yang aman dan efisien. Jadi sistem mampu melakukan secara otomatis untuk mengecek apakah pembayaran customer ini sudah masuk. Jadi tidak perlu lagi secara manual, sehingga kinerja karyawan juga akan sangat terbantu dengan sistem ini, dan tentunya pelayanan juga akan lebih cepat. Kemudian yaitu layanan pelanggan. Sistem yang saat ini adalah komunikasi dengan customer menggunakan WhatsApp. Jadi customer melakukan chatting WhatsApp biasa terhadap customer atau CS. Fitur yang diharapkan adalah chatbot untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar. Mengenali kebutuhan non-fungsional. Yang pertama yaitu keamanan, kinerja, privasi, dan stabilitas. Keamanan sistem informasi baru harus dirancang dengan keamanan yang tinggi untuk melindungi data pelanggan dan perusahaan. Ini mencakup otorisasi dan autentifikasi pengguna untuk akses terbatas. Kemudian enkripsi data untuk melindungi dari akses yang tidak sah, firewall dan sistem deteksi instruction untuk mencegah serangan cyber. Dari segi kinerja, sistem informasi harus memiliki performa yang baik untuk memastikan responsivitas dan keandalan sistem. Ini mencakup arsitektur sistem yang optimal untuk kinerja yang tinggi, optimasi database untuk mengurangi waktu akses data, kemudian penggunaan teknologi yang mendukung stabilitas dan ketahanan sistem. Privacy, data pelanggan harus sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Undang-Undang PDP yang berlaku di Indonesia. Terkait stabilitas, sistem harus mudah ditingkatkan untuk mendukung peningkatan jumlah pengguna. Dengan stabilitas ini diharapkan ketika load pengguna sangat tinggi, sistem diharapkan dapat stabilitas atau dinaikkan sistemnya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang sangat banyak dengan cepat. Berikut adalah diagram use case management stock, di mana aktornya adalah admin, pelanggan, kurir, dan sistem pembayaran. Admin dapat memperbaharui stok produk, mengirim notifikasi ketika stok rendah, dan melihat laporan analisis stok dan penjualan. Admin juga dapat menangani keluhan pelanggan dan dapat mengelola produk. Pelanggan dapat melacak pesanan, membuat pesanan, dan memproses pembayaran. Kurir mengirim pesanan. Sistem pembayaran di sini adalah aktor di sini bukan manusia tapi sistem dari pihak ketiga, payment gateway. Begitupun juga kurir. Kurir ada pihak ketiga dari perusahaan logistik. Kemudian yaitu rancangan arsitektur sistem informasi. Yang pertama mengintegrasikan dengan sistem yang lain. Di sini yaitu sistem lain yaitu pihak ketiga, yakni payment gateway yang akan menjembatani customer dalam membayar produk yang dia beli. Yang kemudian yaitu penyedia logistik, di mana sistem akan otomatis merequest ke sistemnya penyedia logistik. Kemudian keamanan dan privasi data. Yang pertama menggunakan enkripsi AES untuk menyimpan data yang sensitif. AES merupakan standar enkripsi yang saat ini banyak digunakan. Dua, implementasi OAuth 2.0 untuk mengautentikasi pengguna. Yang kemudian yang ketiga regular security audit. Yang selanjutnya yaitu stabilitas dan kinerja. Arsitektur berbasis microservice, di mana saat ini tertumpu dalam satu service, yakni monolith. Diharapkan sistem informasi yang baru ke depan itu sudah mengimplementasikan microservice. Yang kedua yaitu penggunaan cloud server seperti GCP atau AWS untuk fleksibilitas. Nah, ini hubungannya dengan stabilitas tadi. Dengan menggunakan platform cloud, kita bisa menaikkan atau menurunkan resource dari server menyesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga, load balancer untuk distribusi traffic. Nah, untuk microservices ini membutuhkan load balancer yang dia bisa membagi, diarahkan ke service mana sesuai dengan traffic, untuk membagi traffic supaya sistem tidak down.
Yang terakhir yaitu rencana implementasi dan pemeliharaan sistem. Tahap pertama yaitu perencanaan menyusun jadwal proyek. Yang kedua menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk membuat sistem yang baru. Ya, kemudian yang ketiga yaitu sumber daya, menganalisa dan memanage sumber daya yang ada. Yang kedua yaitu modul pengembangan. Modul yang akan dikembangkan adalah manajemen produk. Dua, pemrosesan pesanan. Yang ketiga yaitu pembayaran yang terkait dengan payment gateway dan manajemen stok. Tes dan peluncuran, yakni uji tiap modul-modul yang sudah kita buat akan kita uji, kemudian kita uji integrasi dengan modul-modul antar modul. Yang ketiga, soft launch untuk internal dulu, kita uji coba untuk internal karyawan. Yang keempat yaitu full launch untuk publik. Customer sudah bisa melakukan transaksi menggunakan sistem yang baru. Untuk pemeliharaan berkelanjutan harus ada monitoring kinerja, update keamanan dan feedback dari pengguna. Feedback dari pengguna ini sangat penting karena aplikasi ini memang digunakan oleh pengguna. Jadi pengguna adalah orang yang paling tahu kebutuhan atau misalkan terjadi error atau bug terhadap sistem. Sehingga feedback ini sangat penting untuk rencana pengembangan sistem ke depan. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.